sekarang saya ingin menuju ke Bang Denny Indrayana bahwa di situ memang selain undang-undang RU ini bagus, tapi di situ juga katakanlah ada celah power abuse gitu, dan setiap orang juga punya hak begitu, hak asasi untuk mempertahankan harta kepemilikannya. Bagaimana Abang melihat bahwa kedepannya ini masalah ini kalau undang-undang ini bisa terrealisasi tidak terjadi? Ya, karena itu penting dalam proses legislasinya niat untuk pemberantasan korupsi yang dikedepankan, bukan kemudian nanti dalam pembahasannya ada arah-arah yang membelokkan maksud dari adanya perampasan aset ini. Itu sebabnya saya tadi menggarisbawahi bahwa kalau memang serius pemberantasan korupsi dilakukan, kita tidak bisa hanya bicara perampasan aset dan yang lain-lain. Sekarang ini satu saja di antara 5 tadi lah. Undang-undang KPK itu loh, yang betul-betul menyebabkan KPK sekarang menjadi relatif lumpuh itu, tentu harus dikembalikan sebagaimana yang dulu, supaya kemudian kita punya integritas di KPK, di kepolisian, di kejaksaan, di semua institusi dan lembaga-lembaga penegak hukum kita. Kalau kemudian RUU perampasan aset ini baik sekalipun, tapi integritas penegakan hukumnya dan KPK-nya lumpuh, presidennya tidak punya visi anti korupsi, dan lain-lain tadi, ya akhirnya kita akan melihat ini bagian dari, kalau menggunakan istilah rekan Gita Wirawan, festivalisasi saja. Atau dalam bahasa politik pencitraan saja. Seakan-akan muncul semangat anti korupsi, padahal dalam realitasnya ya hanya untuk menaikkan citra seolah-olah gitu. Baik, Bang Refy, terakhir saja singkat. Pertama, ya silakan. Apakah kemungkinan undang-undang ini dipakai untuk kepentingan politik? Itu sangat mungkin. Oleh karena itu kita semua harus ikut terlibat untuk membicarakan, mengkaji dan juga meneliti rancangan undang-undang ini. Di mana kira-kira poin yang memungkinkan terjadinya abuse of power itu. Sehingga kita bisa tutupi dengan pasal-pasal lain dan seterusnya itu gitu. Tapi meskipun begitu akan tetap terjadi peluang-peluang yang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal apakah ini politis? Bisa ya. Tapi kan kalau di DPR, di pemerintah itu ya semuanya juga bagian dari produk politik. Tapi produk politik ini demi kepentingan publik sih oke-oke aja. Oleh karena itulah menurut saya ada peluang rancangan undang-undang ini diselesaikan. Sebab boleh jadi ini batu ujian kepada partai-partai politik. Kalau mereka nanti kampanye bahwa mereka itu bagian dari pendukung gerakan anti korupsi, tapi nggak ikut ngebahas, nggak mendukung rancangan undang-undang perampasan aset, kita mengatakan omdo loh kan kira-kira gitu ya kan. So-soan aja mau mengatakan bahwa saya ini bagian dari penggerak anti korupsi, tapi undang-undang perampasan aset tidak terjadi. Harus kita ingat ya, saya kira salah satunya yang ditakuti oleh para koruptor di Republik ini bukanlah ya mereka masuk penjara. Yang paling mereka takutkan itu memang harta mereka dirampas sehingga mereka dimiskinkan. Makanya undang-undang perampasan aset ini sebisa mungkin harus secepatnya disahkan. Baik, boleh di tangan DPR, kita akan tunggu nanti